ini mulai tidak bersahabat. Nah, ini kan lebih 4 baris ya. Kalau ini kutipan langsung, maksudnya apa Kak? Kalau kutipan langsung? Kutipan langsung itu diambil secara utuh dari buku. Tidak ada yang diubah. Jadi misalnya di buku kamu ambil satu paragraf, tidak ada yang kamu hapus satupun katanya. Itu berarti kutipan langsung. Jadi cara penulisannya itu dia satu spasi seperti ini rapat. Kemudian masuk 5 ketukan. Masuk 5 ketukan ya. Masuk 5 ketukan. Kalau alinea kan 7 ketukan, jadi dia hanya 5. Kak Dedi agak lupa apakah dia pakai alinea juga atau tidak. Seingat kakak sih tidak ya. Tapi nanti kamu bisa cek di penulisanmu. Nah, jadi dari paragraf sebelumnya itu 2 spasi, nanti di dalamnya baru 1 spasi, kemudian setelah paragraf ini, paragraf berikutnya itu tetap 2 spasi. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, Kak Dedi kembalikan. Nah, kalau Kak Dedi lihat ini dia kutipannya kutipan kutipan tidak langsung. Jadi di sini dia ambil sumber tidak cukup 4 baris ya. Tidak full 4 barisnya tidak full. Andai kan dia lebih 4 baris kemudian dia kutipan langsung berarti dia pasti harus spasinya spasi 1. Oke. Jadi tidak perlu kita koreksi tulis narasinya di sini karena dia ambil dari buku langsung. Oke. Nah, ini juga untuk narasi. Kak perlu mengingatkan kalian untuk memulai sebuah paragraf. Terkadang kita memakai kata ini, maka, sehingga, ya. Nah, kemudian di tengah-tengah terkadang ada penghubung seperti oleh karena itu, jadi, dan sehingga juga terkadang. Nah, di mana ini adalah kunci bernarasi ya. Kalian harus perhatikan kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan setiap kalimat. Kalian lupa kalau dalam ilmu bahasa Indonesia ini termasuk kata apa ya? Yang seperti ini. Cuman Kak Dedi biasa kalau ada skripsi saya lihat, saya langsung cek kata-kata ini. Kata-kata yang berada di setiap awal. Nah ini, coba kalian lihat yang Kak Dedi tandai. Nah itu. Kata-kata yang Kak Dedi tandai hitam ini tidak usah kamu ganti. Cukup yang lainnya yang kamu ganti. Kamu narasi ulang. Ya, misalnya seperti itu. Jadi setiap kamu membuka paragraf, kamu langsung cari kata-kata seperti itu. Yang berada di setelah titik atau setelah koma. Seperti ini koma, ini titik. Nah, seperti itu, Dek. Nanti tinggal kamu pakai cara yang Kak Dedi tadi pakai. Tadi, Kak Dedi tadi ajar kamu kan, setiap baris ini kamu hapus, bukan hapus, kamu ganti 2-3 kata. Di depan, di tengah, sama di ujung. Selalu pakai itu, tengah, awal, ujung. Jangan dihapus satu baris, atau diganti satu baris. Itu tidak berpengaruh sama plagiasinya. Maka misalnya dalam ini kamu ganti di penelitian ini mencoba memahami di sini kamu ganti misalnya mengerti perbedaan antara di sini kamu ganti misalnya di antara. Nah itu contoh ya. Jadi satu baris kamu ganti 2-3 kata. Mungkin reviewnya cukup sampai situ ya. Kak Dedi anggap secara teori dan teknis kamu sudah saya bimbing untuk bagaimana mengecek semua penulisannya, kamu harus kasih rapi, spasi alineanya deh ya. Kemudian setiap baris itu kamu ganti 2-3 kata. Kemudian untuk review skripsi lama, misalnya kamu ada skripsi 5, Kak Dedi minta kamu review dulu. Misalnya kamu menulis bab 3. Review dulu poin-poinnya di skripsi 1 ini. Jadi Kak Dedi kan sudah ajar kamu kan untuk membuat tabel. Saya sudah pernah ajar kamu kan membuat tabel. Nah, tabel ini bisa kamu pakai untuk review. Ya. Review. Misalnya di sini nomor. Nomor, kemudian di sini judul. Judul skripsinya apa yang kamu review. Kemudian di sini metode. Ini khusus bab 3 ya. Tunggu dulu loading, misalnya di sini metode.
Nah, kamu bisa catat metode di sini, jenis metode tadi, desain, kemudian ke ujung dia misalnya sumber data atau sampel populasi, tergantung jenis penelitianmu. Nah, kemudian nanti di sini kamu kasih nomor skripsi 1, 2, 3, ya. Kamu tinggal rapikan tabelnya. Ini agak loading laptop saya. Saya tidak tahu kenapa laptop ini mulai tidak bersahabat ya. Sumber data, apalagi di situ analisis, prosedur dan lain-lain. Pokoknya isi bab 3 itu kamu tulis ke samping. Nah, kamu isi di sini semua poin-poinnya, review tadi. Oh, bukunya kurang, ininya kurang dan lain-lain. Jadi reviewmu nanti lengkap, kemudian nanti bab 3-mu juga excellent, bagus ya. Kak Dedi bayangkan kalau kalian membuat bab 3 itu super lengkap. Narasinya betul-betul terukur, bukunya betul-betul baru, kemudian juga skripsi lama juga sudah kamu bedah. Kamu sudah tahu apa isinya mereka, kamu tahu perbedaannya, kamu tahu pembandingnya apa. Oh, di skripsi yang lain itu Pak, mereka pakai kualitatif, saya juga sama. Nah, cuma baru perbedaannya itu Pak di jenis data. Kalau dia datanya 2 kitab, saya memakai 3 kitab, saya memakai 4 kitab atau lain-lain. Jadi usahakan selalu ada diferensiasi deh, itu poin penting. Judul boleh saja sama, tapi lokasi berbeda, tahunnya beda. Kemudian kamu tambahkan lagi diferensiasi yang lain yang juga memberi pembeda ya, memberi pembeda. Jadi harapan saya sih kalian betul-betul mempelajari judulmu. Karena ini karya sekali setahun, apalagi kalau kamu ada niat mau lanjut S2. Ya. Nah, terus Kak Dedi ingatkan untuk kalian juga bagaimana bisa membuat kompilasi referensi. Pernah saya ajar kalian di peragaan keberapa itu, semua buku yang kamu dapat itu kamu screenshot, kamu masukkan dalam satu file, ya, berurut. Jadi pada saat seminar, pada saat sidang, kamu bawa kompilasi skripsimu, dijilid rapi. Kalau bisa dijilid seperti skripsi juga lebih baik. Dikasih judul di situ, kompilasi referensi skripsi apa judulnya, oleh siapa, logo kampus juga kalau bisa. Ya, buat formatnya serapi mungkin, jilid sesuai dengan proposal dan skripsi. Kamu bawa terus. Jadi pada saat kamu disanggah buku, referensi, teori, kamu bisa bantah. Saya ada Pak, saya ada teori, saya ada bukunya. Ini saya sudah kompilasi. Nah, jadi semua yang saya rujuk di dalam itu bukan saya copy paste dari sumber yang tidak jelas atau dari skripsi lama. Saya betul-betul ada rujukan. Oke, jadi Kak Dedi lihat hari ini kita cuma bisa review bab 3 ya, karena tadi ada halangan jaringan dan lain-lain. Jadi nanti malam mudah-mudahan jaringan bagus, kita bisa review bab 3 plus bab 4. Kalau kalian sempat join nanti malam ya. Jadi besok kita bisa review yang lain lagi. Misalnya yang kita review berikutnya instrumen penelitian.